Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Maridin. Gimana kabarnya ini Bu Juli? Alhamdulillah baik. Pak Maridin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini Bu, Ibu akan melakukan coaching sekarang ya bersama Pak Ariel. Tapi sebelum melakukan coaching sebagai Oke. kegiatan awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih bersama Ibu ya. Pertama-tama kita Oke. akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan tentunya saya akan observasi apakah sesuai dengan rubrik penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon, menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan juga jangan lupa ini Bu, dalam melakukan coaching itu disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Baik. sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu ya? Boleh Pak, sila-sila. Ya, untuk pertanyaan pertama ini, saya ingin menanyakan pada Ibu, potensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nggih Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee nanti. Oke, baik. Kita lanjut pada pertanyaan kedua Bu ya. Kompetensi yang mana yang secara spesifik nanti yang ingin saya observasi? Nggih baik Pak, kompetensi spesifik yang akan saya lakukan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, yang akan nanti saya lakukan. Oke, siap Bu ya. Terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nanti. Oke, baik Ibu. Jadi demikian dulu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Jadi silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee-nya. Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Juli. Apa ada waktu nih sebentar, saya mau minta tolong ini. Waalaikumsalam Pak Ril. Ada apa ini Pak Ril? Tumben. Jadi begini Bu, ini ada yang saya mau diskusikan nih dengan Ibu. Sebenarnya saya mau cerita, tapi saya tidak tahu ini harus bercerita pada siapa, kemudian harus bagaimana. Nah, saya bingung ini Bu Juli. Jadi apa yang bisa saya bantu terkait masalah dan kira-kira apa yang ingin Pak Ril mau peroleh dari diskusi kita hari ini? Jadi saya ingin ini mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Juli. Saya ingin dapat solusi nih dari masalahnya nih yang saya Baik hadapi Pak ini. Ril, insya Allah Pak Ril akan saya bantu semaksimal mungkin. Insya Allah Pak Ril, insya Allah semaksimal mungkin saya mungkin bisa bantu memecahkan masalahnya Pak Ril yang Pak Ril hadapi masalah ini. Kira-kira masalahnya apa Pak? Coba ceritakan sedikit tentang permasalahan. Baik,
Jadi begini nih Bu Juli nih. Nah, saya yang kan Pak Ril hadapi. baik. Begini nih Bu Juli. Oke. Di saat saya ngajar ini, ketika saya membagi kelompok, ya, jadi siswa-siswa yang Hmm. di kelas saya itu saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang 3 sampai 4 orang. Kemudian Hmm. dari kelompok-kelompok yang saya buat itu ada anggota-anggota kelompok yang aktif dalam berdiskusi, kemudian ada yang tidak aktif, terus durasinya ya volumenya jumlah anak yang aktif dalam diskusi dan aktif mengerjakan tugas kelompok itu begitu berbanding Hmm. terbalik dengan jumlah sedikit sekali itu. Nah, jadi Hmm. sepertinya mereka kebanyakan di anggota kelompoknya itu hanya memanfaatkan satu orang. Nah, terus memanfaatkan mengerjakan tugas itu. Nah, jadi mereka hanya terima hasil saja. Gitu Bu Juli ceritanya. Oke, coba ceritakan apa kira-kira yang Pak Ril rasakan, atau ada hambatan apa yang Pak Ril hadapi kira-kira pada saat itu? Jadi saya itu sebenarnya merasa kecewa sih melihat murid-murid saya itu tidak ada yang serius dalam berdiskusi, Bu. Nah, jadi karena mereka tidak serius dan tidak ada yang aktif, hanya beberapa saja itu yang serius dan aktif berdiskusi. Nah, jadi saya merasa kecewa di sana, Bu. Oh, begitu ya Pak Ril. Nggih. Sekarang apa yang ingin Pak Ril proses dalam proses apa yang Pak Ril inginkan dalam pembelajaran Pak Ril? Nah, jadi saya ingin semua anggota diskusi dalam kelompok yang saya buat itu bersama-sama, dalam diskusinya bersama-sama, mengerjakan kelompoknya bersama-sama, tugas kelompok dikerjakan bersama-sama biar tidak terkesan memanfaatkan orang lain, memanfaatkan anggota kelompok. Bagus Pak Ril ya. Nah, menurut Pak Ril kira-kira bagaimana caranya agar siswa-siswinya dapat aktif dan dapat bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan tugas tersebut? Mungkin yang pertama itu setelah membagi kelompok, mungkin saya mengarahkan setiap ketua kelompoknya untuk membagi anggotanya itu dengan tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya empat anggota kelompok itu ada yang menjadi ketua dan membagi tugas ke masing-masing anggota kelompok. Mungkin itu yang mempunyai teman-teman dalam satu kelompok itu memiliki peran masing-masing. Ide yang bagus Pak Ril. Kira-kira ada cara lain lagi agar siswa-siswinya yang bisa bekerja sama dengan baik? Bisa sih juga dengan ini Bu, dengan mungkin setelah pembagian tugas kelompok dengan jelas tadi, anggota kelompok itu harus berkomitmen untuk menyelesaikan tugas. Jadi setelah dibagi tugasnya sama dengan anggota kelompoknya, kemudian ada komitmen menyelesaikan tugas dengan baik dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah dikerjakan itu sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, itu juga bagus Pak. Ya Bu, begitu Bu Juli. Jadi saya nanti semua anggota bisa kebagian tugas kan, kebagian tugas dan bertanggung jawab nih nanti saya masing-masing. Bagus ya Pak Watoni. Pak Ril. Bagus ya Pak Ril. Sekarang sudah mulai bisa mengatasi masalah Pak Ril hadapi. Iya Bu Juli. Ya. Pak Ril kan sudah tuh menemukan caranya. Sekarang saya mau tanya, kira-kira komitmen apa yang Pak Ril lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mungkin kan saya ada jam ini. Besok ini hari Senin ini kan ada jam saya kan. Kemudian kebetulan di modul ajar saya itu juga modelnya berkelompok. Nah, di tugas bahasa Indonesia besok saya akan coba melakukan hal yang tadi saya sebutkan tadi Bu, dari tugas kelompok dengan
terlebih dahulu membagi pekerjaan ke teman-teman kelompoknya, murid-murid, dan membuat komitmen akan mengerjakan tugas matematika yang saya berikan itu dengan anggota-anggota dalam kelompoknya, Bu Juli. Bagus Pak Ril. Kira-kira ada nggak temannya Pak Ril yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen tersebut? Kebetulan ada nih, mungkin saya minta bantuan ke rekan guru IPA nih, karena sendiri saya guru matematika di sana, Bu. Tetapi kan guru IPA masih mata pelajaran serumpun ini. Nah, jadi saya minta bantuan guru IPA nanti, Bu. Oh, bagus itu Pak Ril. Kapan kira-kira Pak Ril melaksanakannya ini? Hari Senin saya ada jam pertama, jadi saya bisa langsung mempraktikkan itu hari Senin. Saya yakin setelah ini Pak Ril akan mendapatkan banyak perubahan di dalam dirinya Pak Ril. Dan termasuk dalam pembelajaran ini. Amin, amin. Terima kasih Bu ya. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Oh ya, besok boleh saya bertemu lagi nih untuk membahas hasil dari tindakan yang akan saya lakukan hari Senin ini. Boleh Pak Ril, dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih nih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak, semangat. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Pak Marlidin. Ya, Bu Juli tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Ahmad Hairil ya. Okay. Sebelum penutupan nih Bu, kita akan melanjutkan percakapan pasca observasinya ya. Saya akan menanyakan beberapa hal ini terkait proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Nah, yang pertama, apa saja tadi yang sudah dilakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang Ibu inginkan tadi? Baik Pak, tadi dengan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa saya gali coachingnya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang dihadapi oleh coach saya tadi. Oke Bu Juli, itu bagus sekali ya. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi, menurut saya ini sebagai observer Bu ya. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, kemudian alur ceritanya tadi sudah saya catat di sini sudah tersampaikan secara bagus juga ya, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah kemudian tadi juga Ibu sudah melakukan coaching itu dengan mendengar aktif, kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot kepada si kucinya sehingga kucinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Ya. Jadi pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Nggih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang tadi itu dengan cara lebih memahami lagi Pak proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Ibu ya. Baik Ibu, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.